Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Adilasani, NPM 191405105 dari kelas THPA akan menjelaskan materi mengenai statistika yaitu peluang. Sebelum mempelajari peluang, kita terlebih dahulu harus mengetahui istilah-istilah dalam peluang. Yang pertama yaitu ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua kemungkinan hasil yang didapatkan dari suatu percobaan. Ruang sampel biasanya dinyatakan dengan S. Contohnya yaitu, ruang sampel dari dadu adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian yang selanjutnya adalah titik sampel. Titik sampel adalah bagian dari ruang sampel. Contohnya, saat kita melemparkan satu buah dadu, salah satu kemungkinan angka yang akan keluar adalah 3. Agar lebih mudah memahami apa itu ruang sampel dan titik sampel, mari kita melihat pada contoh soal berikut ini. Pada percobaan melempar dua buah mata uang logam yang berisi angka dan gambar sebanyak 1 kali, tentukan ruang sampel dan titik sampel percobaan tersebut. Untuk mencari ruang sampel dan titik sampel dapat digunakan dengan metode diagram pohon dan dengan tabel. Dan didapatkan ruang sampelnya yaitu angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar gambar. Dan banyak titik sampelnya ada 4, yaitu angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar gambar. Kemudian ada contoh soal lagi yaitu 3 buah koin dilempar sebanyak 1 kali, maka ruang sampel dan banyaknya sampel dari percobaan pelemparan koin tersebut adalah. Nah, cara penyelesaiannya yaitu dapat dibuat dengan metode tabel. Dari 3 koin yang dilempar, dapatkan ruang sampel dari percobaan tersebut yaitu angka-angka angka, angka-angka gambar, angka gambar angka, gambar angka-angka, angka gambar-gambar, gambar angka gambar, gambar-gambar angka, dan gambar gambar-gambar. Jadi banyaknya sampel adalah 8. Setelah kita memahami apa itu ruang sampel dan titik sampel, kemudian yang selanjutnya adalah pengertian peluang kejadian. Jika A adalah suatu kejadian yang terjadi pada suatu percobaan dengan ruang sampel S, di mana setiap titik sampelnya memiliki kemungkinan yang sama untuk muncul, maka peluang dari suatu kejadian A adalah PA sama dengan NA per NS, di mana PA adalah peluang kejadian A, NA adalah banyaknya anggota A, dan NS adalah banyaknya ruang sampel S. Agar lebih mudah memahami apa itu konsep peluang, mari kita sama-sama mengerjakan contoh soal berikut ini. Sebuah dadu dilempar diundi 1 kali. Berapakah peluang munculnya bilangan yang ganjil? Ruang sampel dadu yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Banyaknya anggota ruang sampel yaitu 6. Bilangan ganjil pada dadu yaitu 1, 3, dan 5. Banyaknya bilangan ganjil yaitu ada 3. Maka peluang munculnya bilangan ganjil adalah PA sama dengan NA per NS sama dengan 3 per 6 sama dengan 1 per 2. Jadi peluang munculnya bilangan ganjil untuk 1 kali pelemparan dadu adalah 1 per 2. Nah, kemudian yang selanjutnya ada contoh soal lagi. Jumlah murid kelas 4 adalah 40 orang, yang terdiri dari 15 putri dan 25 putra, dan akan dipilih seorang murid secara acak. Berapakah peluang terpilih putri? Jika diketahui banyaknya murid putri yaitu 15 orang yang disimbolkan dengan NA, dan NS yaitu jumlah total keseluruhan murid putra dan putri, maka peluang terpilihnya murid putri yaitu peluang sama dengan NA per NS dengan NA 15 dan NS 40, maka peluang terpilihnya murid putri yaitu 3 per 8. Lalu contoh soal yang selanjutnya adalah dari seperangkat kartu bridge
akan diambil kartu merah bernomor 10. Tentukan peluang terambilnya kartu merah yang bernomor 10. Seperangkat kartu bridge terdiri dari 52 kartu, yang artinya banyak ruang sampel percobaan tersebut adalah 52. Terambilnya kartu merah bernomor 10, yaitu 2. Satu pada 10 wajik, dan satunya lagi pada 10 hati. Maka peluangnya yaitu PA sama dengan NA per NS, yaitu 2/52. Jadi, peluang terambilnya kartu merah bernomor 10 yaitu 1/2. Selanjutnya adalah frekuensi harapan. Frekuensi harapan suatu kejadian adalah frekuensi yang diharapkan terjadinya kejadian tersebut selama percobaan. Frekuensi harapan dari sejumlah kejadian merupakan banyaknya kejadian dikalikan dengan peluang kejadian itu. Dengan rumus FH sama dengan N kali PA, di mana FH sama dengan frekuensi harapan kejadian A, PA sama dengan peluang kejadian A, dan N adalah banyaknya percobaan. Contoh soal frekuensi harapan yaitu sebuah dadu dilempar sebanyak 60 kali, maka frekuensi harapan munculnya mata dadu bilangan prima adalah diketahui ruang sampel sebuah dadu yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Banyaknya ruang sampel yaitu ada 6. Bilangan prima pada sebuah dadu yaitu 2, 3, dan 5. Jadi, NA-nya sama dengan 3. Kemudian, banyaknya pelemparan adalah N sama dengan 60. Maka, peluang kejadiannya yaitu PA sama dengan NA per NS sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Setelah kita mencari peluang, kemudian yang selanjutnya adalah mencari frekuensi harapan munculnya bilangan prima. Dengan FH sama dengan N dikali PA sama dengan 60 dikali 1/2 sama dengan 30. Jadi, frekuensi harapan munculnya mata dadu bilangan prima adalah 30. Contoh soal selanjutnya yaitu, dalam suatu seleksi, peluang setiap peserta untuk diterima adalah 0,05. Jika jumlah peserta yang mendaftar adalah 16.000 orang, maka jumlah peserta yang diterima adalah... Nah, pada soal sudah diketahui peluangnya berapa, kemudian N atau jumlahnya itu 16 orang. Jadi, jumlah peserta yang diterima adalah FH sama dengan N kali peluang A sama dengan 16.000 dikali 0,05 sama dengan 800. Maka, frekuensi harapan jumlah peserta yang diterima yaitu 800 orang. Materi yang selanjutnya adalah permutasi. Apa sih itu permutasi? Jadi, permutasi adalah susunan unsur-unsur yang berbeda dalam urutan tertentu. Pada permutasi ini, urutan diperhatikan, sehingga AB tidak sama dengan BA. Rumus untuk menghitung permutasi yaitu N faktorial dibagi N dikurang R faktorial, di mana N adalah jumlah anggota dan R adalah banyaknya susunan yang bisa digunakan. Faktorial ditulis sebagai N dengan tanda seru. Contohnya, 2 faktorial sama dengan 1 dikali 2 sama dengan 2. 3 faktorial sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 sama dengan 6. 4 faktorial sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 dan dikali 4 sama dengan 24. Agar dapat membantu memahami permutasi, maka kita dapat melihat contoh soal berikut ini. Pengurus organisasi membutuhkan ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara yang akan dipilih dari 6 orang. Maka banyak susunan yang dapat terjadi adalah penyelesaiannya jika diketahui jumlah atau N-nya sama dengan 6 orang dan R atau banyaknya
Susunan yang diminta yaitu ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara yaitu 4. Maka permutasi 4 dari 6 adalah 6 faktorial dibagi 6 min 4 faktorial sama dengan 6 faktorial dibagi 2 faktorial yaitu 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Nah, bisa sama-sama dicoret 2 faktorial dengan 2 faktorial sama dengan 360 susunan. Jadi, banyak susunan yang terjadi dari 6 orang untuk ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara, yaitu terdapat 360 susunan. Contoh soal permutasi yang selanjutnya yaitu seorang satpam bank ingin mencetak nomor antrian nasabah yang terdiri dari 3 angka. Jika nomor antrian tersebut tidak memuat angka yang sama yang dibentuk dari angka 0, 1, 2, dan 3, banyak pilihan nomor antrian yang dapat dibuat adalah pada soal diketahui banyak angka yang tersedia yaitu 4 dengan angka 0, 1, 2, dan 3. Karena akan dipilih 3 nomor antrian yang berbeda dari 4 angka tersebut, maka pilihannya adalah permutasi 3 dari 4. Maka permutasi 3 dari 4 sama dengan 4 faktorial dibagi 4 dikurang 3 faktorial sama dengan 4 faktorial dibagi 1 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24. Jadi, banyak pilihan nomor antrian yang terdiri dari 3 angka, yaitu 24. Materi yang selanjutnya adalah kombinasi. Kombinasi adalah susunan unsur-unsur dengan tidak memperhatikan urutannya. Jadi, pada kombinasi, AB sama dengan BA. Rumus kombinasi yaitu N faktorial dibagi K faktorial dikali dalam kurung N dikurang K faktorial, di mana N adalah jumlah banyaknya objek dan K adalah jumlah banyaknya objek yang diperintahkan. Nah, ini adalah contoh dari kombinasi. Sebuah kantong berisi 6 kelereng putih, 4 kelereng biru, dan 3 kelereng merah. Banyak cara pengambilan 3 kelereng putih dari kantong tersebut adalah, karena pada soal diminta memilih 3 kelereng dari 6 kelereng, maka menggunakan kombinasi 3 dari 6. Dan diketahui pada soal N atau banyaknya jumlah objek adalah 6 dan K atau jumlah banyaknya objek yang diperintahkan adalah 3. Kombinasi 3 dari 6 sama dengan 6 faktorial dibagi 3 faktorial dikalikan dengan 6 dikurang 3 faktorial. Didapatkan hasil 20. Jadi, cara pengambilan 3 kelereng putih dari kantong tersebut adalah 20. Contoh soal yang selanjutnya yaitu seorang siswa diminta mengerjakan 7 soal dari 10 soal yang tersedia. Jika soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5 wajib untuk dikerjakan, maka banyak pilihan bagi siswa tersebut untuk mengerjakan soal adalah karena nomor 1 sampai nomor 5 wajib dikerjakan, maka pilihan soal yang tersisa dari 10 soal adalah 5 soal. Dari 5 soal tersebut, siswa memilih 2 soal lagi agar soal yang dikerjakan sama dengan 7. Dengan demikian, maka banyak cara siswa memilih 2 soal dari 5 soal adalah sebagai berikut. Diketahui N-nya itu sama dengan 5 dan K-nya itu sama dengan 2. Jadi kombinasi 2 dari 5 sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikalikan dalam kurung 5 dikurang 2 faktorial sama dengan 10. Jadi, banyak pilihan bagi siswa tersebut untuk mengerjakan 7 soal dari 10 soal yang tersedia, ada 10 pilihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.